Begitu anak laki-laki itu memasukkan tangannya ke laut yang dalam, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu bergerak dengan cepat dari kedalaman samudra menuju mereka. Lalu menembus permukaan air, muncullah seekor kuda yang menakutkan tapi penuh warna. Semua orang terkejut saat menyadari bahwa itu bukanlah kuda biasa. Itu adalah makhluk ajaib, seekor kuda kecil yang bersinar di bawah cahaya matahari, dengan warna pelangi dan aroma bunga. Orang-orang menyebutnya Chotu Goda, si kuda kecil. Anak itu telah memanggilnya agar membawa dia dan teman-temannya ke tengah laut. Tanpa membuang waktu, semua orang segera naik ke punggungnya. Dengan kecepatan kilat Chotu Goda, mereka menembus ombak. Perjalanan itu terasa mulus, namun semuanya berubah saat mereka masih berada 100 mil laut dari tujuan. Tiba-tiba, Chotu Goda melambat dan menurunkan semua orang ke dalam sebuah perahu kecil. Ia memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan perjalanan karena mereka telah memasuki wilayah monster laut. Anak itu mengerti bahwa tak ada waktu untuk disia-siakan. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Ayo, tak ada waktu." Saat itu juga, seorang gadis bernama Gauri mengeluarkan sebuah benda ajaib dari tasnya. Begitu ia membukanya, badai hebat muncul di sekitar mereka. Angin kencang mendorong perahu ke depan, namun tak lama kemudian awan gelap dan menakutkan muncul di hadapan mereka. Anak laki-laki itu langsung mengerti. Seekor monster laut sedang menunggu mereka. Ketiga sahabat itu masuk langsung ke dalam badai hitam, siap menghadapi bahaya. Saat masuk, anak itu melihat seekor hiu mendekat. Sebelum mereka sempat bereaksi, puluhan hiu muncul dari air. Semua ketakutan. Namun ketika Chotu melihat lebih dekat, ternyata itu bukan hiu sungguhan, melainkan gigi-gigi tajam dari seekor monster raksasa. Saat kamera menjauh, kebenarannya menjadi jelas. Mereka berada di dalam rahang seekor monster laut, iblis dari kedalaman. Di saat berikutnya, perahu mereka menghantam mulut monster itu, dan mulai tergelincir masuk dengan kekuatan besar. Laut begitu kuat hingga mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian mereka sudah berada di dalam perut monster itu. Namun perut itu tidak terlihat seperti perut biasa, melainkan seperti sebuah kota kuno yang tenggelam. Ada kapal-kapal rusak, benda-benda yang hilang, dan keheningan yang menakutkan di mana-mana. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berlama-lama di sana, tinggal berarti mati. Tepat saat itu Chotu mendengar suara yang familiar. Mereka berlari menuju sumber suara dan menemukan sebuah kapal besi besar. Beberapa orang sedang bekerja di sana, dan kaptennya tak lain adalah teman masa kecil Chotu, Dusra Segundo. Ia juga telah terjebak di dalam monster itu dan sedang memperbaiki kapal bersama timnya untuk melarikan diri. Namun bahaya datang kembali. Arus air menjadi semakin kuat dan muncul monster lain yang menghancurkan segala yang dilewatinya. Semua orang berlari untuk menyalakan kapal, namun waktu hampir habis. Dusra menyalakan mesin dan Chotu menggunakan meriam. Mereka menembakkan peluru berkali-kali hingga akhirnya berhasil membuat lubang besar di perut monster itu. Dalam hitungan detik, ribuan liter air masuk dan kapal itu melesat keluar melalui lubang tersebut dengan kecepatan penuh. Dan begitulah, semua orang berhasil keluar dengan selamat dari rahang kematian di laut.